pada malam hari ini dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Okay. Today we are going to study the Kanaka Moggallana Sutta from the Majjhima Nikaya. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai Ganaka Moggallana Sutta yang ada di Majjhima Nikaya. So Majjhima Nikaya have 3 books, Mulapanasa, Majjhima Panasa, and Upripanasa. This sutta is from the last division, which is called the Upripanasa. Ya, seperti yang kita tahu, Majjhima Nikaya ini dibagi ke dalam 3 volume buku, yaitu yang pertama Mulapanasa, kemudian buku yang kedua Majjhima Panasa, dan yang ketiga Uparipanasa, di mana sutta yang kita bahas ini, Ganaka Moggallana Sutta, terdapat di buku terakhir yaitu Uparipanasa. So you need to take some time to read the sutta, right? You have the paper. If you don't read, it will be very new. You know that if I told you will lost the way. Ya, mungkin ada baiknya juga sambil kalau ada yang memegang kertas untuk dibaca terlebih dahulu. Nah, kalau enggak kita akan membahasnya benar-benar seperti baru membaca sutta ini. In Indonesian language, it is not difficult to finish one paragraph. You know that in a few minutes you finish. So the first paragraph mentioned about we call this is Nidana. Nidana. This is like an introduction, telling about how this sutta is preached and whose is attendance, who is the audience, and where is preached. Like this kind of introduction can be found in many sutta. Ya, jadi kalau kalian baca misalkan satu paragraf itu juga hanya 1-2 menit sudah bisa selesai. Nah, biasanya di paragraf pertama ini dikatakan sebagai nidana atau pengantar dari sutta, di mana biasanya isi dari pengantar sutta ini seperti bagaimana sutta ini dibabarkan oleh Buddha, kemudian siapa yang mendampingi pada saat itu, nah kepada siapa Buddha membabarkan sutta tersebut. Nah, ini biasanya isi dari nidana. So here, which city and which monastery? Nah, di sini di kota mana, di wihara mana? They are mentioned in paragraph 1, right? Savatthi. Savatthi is the city, and the Ubarama, donated by the Visakha. That is the monastery where the Buddha preached this sutta. Ya, jadi ini terjemahannya mungkin agak ini ya. Nah, jadi di sini dijelaskan Buddha tinggal di Savatthi, di wihara yang namanya Pubarama. Nah, di sini terjemahannya jadi Taman Timur ya. Nah, jadi Pubarama yang didanakan oleh Visakha. Maybe English translation is called the Eastern Park. It make confusion. Actually, it should follow the name, because the name should not translate in this way. That just keep the Pubarama, the vihara like this. But here, following to the
translation Eastern Park, so maybe something. Ya, seharusnya di terjemahan versi bahasa Inggris juga dikatakan istilahnya itu Eastern Park. Nah, jadi diterjemahkan ke Indonesia Taman Timur. Nah, tetapi sebenarnya bahasa Palinya itu Pubarama yang seharusnya karena ini nama tempat tidak perlu diterjemahkan. And also the Donai's name is translated as the Migara's mother. This refers to the Wisaka. Wisaka is very popular name, as you know. But if it is said the Migara's mother, you confuse, right? Ya, dan juga dikatakan di tempatnya ibunya Migara. Nah, kalau istilah ibunya Migara kita juga bingung itu siapa. Nah, tetapi sebenarnya ibunya Migara ini maksudnya merujuk kepada Wisaka. Nah, kalau Wisaka sendiri kalian sudah sering mendengar gitu. Tapi kalau ditulisnya ibunya Migara ini kita juga semua bingung. So this also have the interesting story that Wisaka is actually daughter-in-law of Migara. The Migara is the father-in-law, but Wisaka is called the mothers of Migara's mother. The reason is the Migara was a follower of other religion before that, and he did not believe in the Buddha's teaching, and also not follow to the Buddha. After having the Wisaka as his daughter-in-law, and because of Wisaka, he changed. Then he recognized Wisaka as a mother. because of you, I become a Buddhist follower. So you give birth the new Migara in the Buddhist way. Ya, jadi cerita mengenai ibunya Migara ini cukup unik atau cerita mengenai Wisaka. Nah, di mana Wisaka ini adalah menantu ya berarti ya, daughter-in-law, ya menantunya Migara. Nah, jadi Migara ini sebelumnya merupakan pengikut petapa Pandangan Salah. Kemudian karena satu hal, nah akhirnya Wisaka ini juga berhasil untuk mengubah pandangan siapa ya, father-in-law, mertua, ya mengubah pandangan mertuanya, nah sehingga menjadi Buddhis begitu. Nah, jadi karena Wisaka ini juga dianggap sebagai makanya Migara ini menganggap Wisaka ini sebagai ibunya begitu. Jadi seperti anak yang baru dilahirkan dengan cara Buddhis. Okay, so let's continue to the second paragraph. In the second paragraph, the Brahmin, the Kanaka Moggallana, his name, he asked the question to the Buddha. Asked the question and given the reference, given the example, here in this monastery, from the down to the last step to the staircase going up, gradually going up, step by step. This is one reference he explained. Ya, jadi di sini di paragraf nomor 2 dikatakan bahwa Ganaka Moggallana bertanya mengenai pertanyaan kepada Buddha, seperti halnya tangga yang ada di Wihara Pubarama ini yang dari bawah sampai ke atas secara bertahap meningkat. Gitu. And another reference is when the Brahmin they give the teaching about the Vedic tradition, also they give the step-by-step lesson. Dan juga perumpamaan seperti para Brahmana yang ketika mengajarkan mengenai kitab Weda itu diajarkan setahap demi setahap. And the next one is the practice of archer. When the archer practice, they didn't directly go to the shooting to the target. At the beginning, they practice gradually how to start the archery. Nah, begitupun juga seperti seorang pemanah yang
memanah kepada target panahnya. Nah, di mana awalnya pun mereka berlatih setahap demi setahap. And also, finally, the last reference is studying the accountant. So accountant, maybe studying the SCCI also. That directly cannot go to SCCI, right? Just need to learn the formal initial study about the number. So here, he just mentioned about the number calculation. Then later, they give the advanced study. So this means every process have the gradual practice and gradual development and in the progress. And his question is, is there any gradual practice, gradual development in the Buddha Sasana, in Buddha's teaching? Ya, kemudian perumpamaan seperti seorang akuntan yang dapat menuliskan catatan akuntannya. Nah, di mana ketika mereka pertama itu juga tidak bisa membuat catatan-catatan atau perhitungan-perhitungan. Nah, sehingga para akuntan pun juga harus diajarkan bagaimana untuk mengisi catatan tersebut. Nah, sehingga di setiap hal itu biasanya ada latihan yang bertahap atau pengajaran yang bertahap. Nah, makanya dia bertanya apakah di ajaran Buddha itu ada latihan yang bertahap, pencapaian bertahap. This is the reason why I choose this sutta, because we have a limited times to talk, limited time to conduct the class. And if we are not following the gradual process, gradual development, it's not easy to be successful. And also we will encounter so much difficulties. That is why we should know the gradual process of the Buddhist way of practice. Ya, oleh karena itu kenapa Sayadaw juga membahas mengenai sutta ini, karena di sutta ini dijelaskan mengenai latihan yang bertahap, kemajuan yang bertahap, pencapaian yang bertahap. Nah, sehingga sebenarnya tidak mudah bagi kita untuk dapat berlatih setahap demi setahap seperti ini. Tetapi kalau kita tidak berlatih setahap demi setahap, kesulitan yang kita hadapi pun juga akan semakin sulit. Yeah, suppose there is 7-story building and the staircase continuously from the bottom to 7, but you don't want to go through the second floor and third floor, you want to jump. It's very hard and very dangerous. So in the same way, we should know the gradual process and follow the gradual practice. Nah, jadi seperti halnya kalau ada bangunan 7 lantai di mana kita harus mencapai lantai paling atas. Kalau kita menaiki anak tangga setahap demi setahap itu akan menjadi mudah. Nah, tetapi kalau kita meloncati dari lantai 1 langsung ke lantai 2 ataupun lantai 3, nah ini merupakan langkah yang lebih sulit dan juga lebih berbahaya. Nah, oleh karena itu kita juga harus melatihnya setahap demi setahap. So from the paragraph 3, the Buddha explained, if newcomer, new follower come to the Buddha, how Buddha teach? In paragraph 3, what is the subject Buddha teach? Can you see what is the subject Buddha teach to the new one? It's like the example is horse trainer, but horse trainer no problem, you can skip. And this is just an example, and just to point out that what is the Buddha is teaching in the paragraph 3. Nah, jadi di paragraf ketiga ini dijelaskan ketika ada seorang murid yang baru datang ke Buddha, nah terus kemudian Buddha mengajarkan ajaran Buddha itu kepada murid-murid tersebut. Nah, ini pengandaian seperti apa yang ada di paragraf ketiga. Nah, ini seperti
kalian bisa skip yang mengenai pelatih kuda ya. You need the time. Patimokkha Sila. That is for bhikkhu, right? If someone come to join the bhikkhu sangha, starting from the Patimokkha Sila, learn and practice. In the same way, if someone become the Buddhist follower as a layman or laywoman, what is the beginning step? Ya, jadi di sini langkah awal seperti murid yang baru datang ke Buddha Sasana, ke Sangga, nah di mana diajarkan mengenai Patimokkha Sila. Nah jadi para biku yang pertama kali itu diajarkan mengenai peraturan-peraturan para biku. Nah begitupun juga bagi umat awam, nah ketika baru bergabung ke dalam komunitas Buddhis, nah pertama-tama apa yang diajarkan? Pancasila. Yeah, the lay people, for the lay people, the precept at least Pancasila. But actually, although it is emphasized the Pancasila, in the case of Musawara, it includes all the Baba wrongdoings. Not only Musawara, Prusawacha, Pisuna Wacha, Sampapalapa Wacha also included. If someone just avoid the Musawara, committing the other three, also not completed. That's why you need to learn what is the first step for me, first staircase for me. And if you learn about the bhikkhu, oh, this is bhikkhu, none of my business, and put aside. So you cannot reach to the first step, right? So if you want to reach to the first step, to be accomplished the first step, and you have to learn, you have to practice. Ya, jadi di sini dikatakan Pancasila merupakan langkah pertama. Nah, tetapi sebenarnya di sila keempat di Musawada itu tidak hanya kita menjaga ucapan yang tidak benar, tetapi kita juga harus menjaga semua ucapan yang salah, 4 ucapan yang salah, seperti menghindari ucapan tidak benar, menghindari ucapan fitnah atau memecah belah, kemudian menghindari ucapan kasar dan menghindari ucapan yang omong kosong atau tidak bermakna. Nah, jadi untuk menyelesaikan langkah pertama, nah di sini kita juga harus tahu dan kita juga harus belajar untuk mengetahuinya dan juga melatihnya sehingga kita bisa memenuhi langkah pertama kita. So in the explanation of Vinaya, there's one passage, this called the Yogawana Vichanadi Nasorakati Gogana. This is in Pali. So in English is, if someone does not know what is the count, he does not know. Cow and buffalo and horse cannot identify. So if his father say, go and take care of the corn, how he can do his work? In the same way, if someone does not know what is precept, what is sila, how to observe sila, if he or she does not know, he cannot accomplish the observation of sila. Ya, jadi ada perumpamaan di dalam bahasa Pali dikatakan bahwa kalau kita disuruh oleh orang tua kita untuk mengurus misalkan sapi, kerbau dan kuda. Nah, kalau misalkan memang kita sendiri tidak mengetahui kuda itu yang seperti apa, sapi itu seperti apa, kerbau itu seperti apa. Nah, jadi kita tidak bisa melakukan atau tugas yang diberikan kepada kita. Nah, begitupun juga kalau kita di sini tidak mengetahui apa itu sila, nah kita juga tidak bisa memenuhi langkah pertama sila ini. So
we should know what we have to practice from the beginning of the sila. So you should know the sila for lay people, 5 prisa, and also the previous day we talked about the Ajivattamaka sila. So avoiding three bodily wrongdoings and 4 barbaric wrongdoings, altogether 7. With the abstaining from wrong livelihood, it becomes 8. So for that precept, you don't need to avoid the dinner. You don't need to skip the dinner. So still you can eat the dinner. So easy to follow. And also it is safe for your moral precept. So I strongly recommend to learn about the Ajivattamaka sila and trying to observe the Ajivattamaka sila in your daily life. Ya, oleh karena itu kita juga harus mengetahui dengan jelas, dengan menyeluruh apa itu sila. Nah, di sini kita juga terutama harus menghindari 3 perbuatan salah dan juga 4 ucapan salah. Nah, di mana ketujuh ini ada di dalam sila Ajiwattamaka sila. Nah, jadi 8 sila dengan mica ajiwa dengan faktor ke-8-nya. Nah, jadi saya juga menyarankan kepada kalian, nah ketika kalian juga bisa untuk melaksanakan Ajiwattamaka sila ini dengan baik, nah sehingga sila kalian juga kalian bisa melatih langkah sila ini secara sempurna. Okay, so in paragraph 4, the next step. So the next step is to restrain the 6 sense door, right? So if you remember Samanyapala Sutta, you understand the same process come. So Indriya Samvara. Dan kemudian di paragraf keempat, Buddha juga mengajarkan untuk menjaga 6 pintu indriya. Nah, jadi ini merupakan kata-kata juga yang kalian temukan di Samanyapala Sutta. Nah, jadi pembahasan yang sama itu muncul lagi di sutta ini. So here to restrain 6 faculty, eye, ear, nose, tongue, body, and mind. Through these 6 doors, not to come into the mental process, the abhijja, covetousness, and domanassa, which is include the grief and anger, and these, including these 2, all the unwholesome nature are protect, not to come into the mind. So this is Indriya Samvara process. This is second step of the gradual practice. Nah, di mana mengendalikan 6 pintu indriya ini, yaitu pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, pintu tubuh, dan juga pintu pikiran. Nah, kita harus menjaganya, di mana agar tidak masuk ke dalam proses pikiran kita, abhijja dan domanassa. Ya, jadi maksudnya kemelekatan dan juga penolakan atau kebencian begitu. Nah, jadi sehingga kita dapat menjaga 6 pintu indriya ini untuk tidak muncul 6 objek akusala. So if you want to be really happy in your daily life, you have to practice this Indriya Samvara sila, because something disrupt you not to be happy. It's not existing inside all the time. You know, through the 6 sense door, it's come into the mind to give arise dissatisfaction and attachment, that those can prevent you not to be happy. That's why if someone wish to be happy in daily life, have to practice the Indriya Samvara sila. Ya, jadi sebenarnya karena pengaruh dari
kemelekatan dan juga kebencian. Nah, ini membuat batin kita itu tidak bahagia setiap saat. Nah, kalau kalian mengetahui hal ini dengan menjaga 6 pintu indera kalian, nah sebenarnya kalian dapat mencegah agar kemelekatan dan kebencian ini tidak muncul. Nah, sehingga kalian juga dapat berbahagia setiap saat. So you have to ask yourself, do you want to be a happy person in your life or no problem, whatever happen? Nah, jadi kalian harus bertanya ke diri sendiri, apakah kita ingin menjadi orang yang paling bahagia setiap saat? Yeah, many people missing this information. You know, expecting others to make them happy, right? Actually, who can make us happy? Who can make you happy? Nah, jadi banyak orang yang salah menyangka bahwa orang lain itu yang harus membahagiakan kita. Nah, tapi sebenarnya siapa yang bisa membahagiakan kita? Yeah, yourself, right? So don't forget, you are the only one person to make you happy. So practice Indriya Samvara Sila if you can prevent abhijja. You know, if you see someone is happy, oh, what about me? And you develop abhijja. And if someone possessing the good properties, if you develop abhijja, you cannot happy because everyone will be higher than you all the time. Anyone will be happy like this. You cannot compare your property to Bill Gates or someone else like this. So if you are thinking about how can I make to be richer than him, you cannot be happy like this. Ya, jadi diri sendiri ya yang bisa membuat kita bahagia. Nah, kita juga harus selalu ingat bahwa hanya diri kita yang bisa membuat kita sendiri bahagia. Nah, kalau selama kita hanya melihat faktor eksternal, di mana dengan pandangan mata, nah kita melihat orang lain mungkin lebih kaya dari kita seperti itu. Nah, di mana nantinya akan muncul abhijja atau ya terutama kemelekatan. Nah, sehingga membuat batin kita menjadi tidak bahagia kalau kita selalu memunculkan atau sering membanding-bandingkan dengan kekayaan orang lain. Nah, tadi saya juga bilang kita juga nggak bisa membandingkan contohnya kekayaan kita dengan Bill Gates begitu. Nah, jadi kalau kita selalu melihat keluar, nah pada saat itu batin kita selalu tidak bahagia. So for the domanassa, if you see someone doing something you don't like, you know, how you respond? Getting angry. Why he is doing this? He should not do that. This is, you know, just misunderstanding. The other people are doing for themselves according to their will, not for your will. That's why they will not follow to you all the time. Everyone will not follow to you your will all the time. That's why if you cannot protect yourself, you will have many moments to be angry. That's why you have to want yourself from the morning. So today, if I see someone doing what I don't like, I should not be angry. Because they are doing for themselves, not for me. Right? Even your children or your parents, they are doing in their daily life for their own will, not for your will. So you have to understand, you have to remind yourself and try to be happy without anger in your daily life. Ya, dengan kasusnya domanassa atau kebencian. Nah, misalkan kita melihat orang lain melakukan sesuatu, kemudian kita tidak suka begitu. Nah, jadi di mana kebencian di batin kita pun akan muncul. Nah, sebenarnya kalau kita dapat merenungkan bahwa orang lain itu melakukan sesuatu karena kemauannya mereka sendiri, bukan kemauan saya. Nah, saya juga tidak bisa
mengatur kemauan orang tersebut. Nah, jadi kalau kita bisa berpikir seperti itu juga kita akan bisa menghindari domanasa ini atau kebencian ini. Nah, contohnya juga ketika dalam kehidupan sehari-hari kalian, nah ketika mungkin orang tua kalian ataupun anak kalian melakukan hal yang mungkin kalian tidak suka dan kalian karena terpengaruh domanasa ini sehingga kebencian muncul. Nah, seharusnya kalian harus merenungkan bahwa mereka melakukan untuk diri mereka sendiri, nah sehingga kita juga dapat mengendalikan batin kita dalam kehidupan sehari-hari kita. So one time reminding is not enough for one day. You need to repeat it, remind yourself. So I should do this, I should keep in this kind of attitude like this. And this is called the mindfulness, mindfulness in daily life. Mindfulness is similar to the protection of your mind, and also we can say the anti-akusala. You know, that if you say the antivirus, the anti-akusala is mindfulness, right? Ya, jadi ketika kita hanya melatihnya satu kali itu nggak cukup. Nah, jadi kita harus sering melatih pemikiran ini atau menjaga enam indria ini dalam kehidupan kita sehari-hari sesering mungkin. Nah, sehingga akan menambahkan perhatian penuh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini perhatian penuh seperti anti akusala. Nah, kalau ada antivirus, nah di sini anti akusalanya adalah sati atau perhatian penuh. This is more beneficial than the antivirus, right? Antivirus can protect you only one life. Anti akusala can protect you many life from the awful state. Ya, jadi ini lebih efektif dari antivirus. Kalau antivirus mungkin melindungi Anda hanya di satu kehidupan. Nah, tetapi anti akusala ini melindungi Anda dari banyak kehidupan untuk mencegah Anda terlahir di alam menderita. Okay, so let's continue for the paragraph 5. There, what the Buddha teach, what is the text, the focus. Ya, mari kita melanjutkan di paragraf 5. Nah, di sini apa yang Buddha ajarkan di paragraf kelima? Oh, this one. I should learn Indonesian. So this is moderating in eating or moderating in food. It's similar to you remember? Similar to what in the Samanyaphala Sutta? Santosa, right? Santosa. So here, if here bhikkhu or yogi, a person, reflecting wisely and consume the food, this is the next step. Otherwise, we will forget and we will develop dissatisfaction, many complaint, and the practice will going down. Ya, di sini merupakan latihan makan secukupnya atau moderasi dalam makanan. Nah, ini sama halnya di dalam Samanyaphala Sutta yang menjelaskan mengenai santosa atau mudah puas. Nah, kalau di sini seorang yogi tidak mengembangkan rasa tidak mudah puas ataupun juga moderasi dalam makanan, nah di dalam batinnya itu akan selalu memunculkan komplain atau ketidakpuasan, nah akan hal-hal yang dia terima. Makanya ketika makan kita pun juga sebenarnya harus merenungkan secara bijaksana kita menggunakan atau memakan makanan tersebut. So Buddha instructed how to keep our proper attitude when we consume the food. So related to the food, especially the food is very attractive and also easily can give rise the attachment and anger. That's why here emphasized actually this can apply to all four requisites. Yeah. Ya, jadi di sini kenapa Buddha menjelaskan
mengenai moderasi dalam makanan. Nah ini juga untuk kita selalu merenungkan menggunakan makanan. Kalau kita tidak merenungkannya, nah terkadang mudah sekali untuk ketika melihat objek makanan tersebut memunculkan kemelekatan ataupun juga kebencian ketika misalkan objek atau makanan yang tidak sukanya itu kita lihat begitu. Nah jadi sehingga kita harus menjaga batin kita dengan perenungan bijaksana. Nah, tetapi di sini sebenarnya tidak hanya menjelaskan mengenai makanan saja, tetapi juga keempat kebutuhan yang lainnya. So let's continue to paragraph 6. Bring the extra information than the Samanyaphala Sutta, and for Samanyaphala Sutta, it just mentioned to keep practicing mindfulness and clear comprehension in daily life. But here, Buddha give more information to practice diligently, and they given the time schedule. Time schedule here you can see in paragraph 6. Ya, kemudian di paragraf ke-6 ini sedikit berbeda dengan Samanyaphala Sutta, di mana di Samanyaphala Sutta Buddha menjelaskan mengenai sati sampajana atau perhatian penuh dan kesadaran yang jernih setiap saat. Nah, tetapi di sini dijelaskan kita harus berlatih secara tekun dan membagi jadwal kita sehari-hari untuk latihan. So there, during the daytime, so the practitioner should make effort diligently, walking and sitting. Those postures are recommended by the Buddha. But if you can practice, no problem. In lying down also. But if you are in lying posture and easily fall asleep, right? So cannot practice. That's why Buddha recommend two postures of walking and sitting. So in the meditation retreat also only walking and sitting. Ya, di sini dijelaskan contohnya jadwal misalkan selama siang hari, para yogi juga dianjurkan untuk mengambil meditasi jalan dan juga duduk. Nah, jadi di sini Buddha juga hanya menganjurkan dua postur. Kemudian ketika melakukan postur berbaring, nah di sini terkadang mudah untuk tertidur, nah sehingga kenapa tidak dituliskan di sini. After the information is more important than posture. So it is mental practice. So the meditator or bhikkhu have to keep his practice diligently to purify his mind from the mental obstacle or mental hindrances. They are called the panca niwarana. Nah, jadi itu merupakan informasi yang tidak begitu penting. Nah, tetapi di sini yang paling penting adalah kita dapat menjaga pikiran kita itu tetap murni sehingga terhindar dari rintangan-rintangan batin yang merintangi kita untuk mencapai pikiran yang murni. Nah, di sini rintangan-rintangan batin itu yang kita sebut sebagai panca niwarana atau 5 rintangan batin. So, do you remember what are the mental obstacles? Apakah kalian ingat 5 rintangan batin ini? Kamacchanda, Vyavara, Tinamida, Uddhacca, and Vicikicca. These are 5 nivarana. You should know, you have to know, right? Otherwise, you don't know what are hindrances, and you cannot remove. Ya, jadi di sini 5 rintangan batin yaitu kemelekatan, pikiran jahat, kelambanan dan rasa ngantuk, kemudian kegelisahan dan penyesalan, dan juga yang terakhir adalah keraguan-raguan. Nah, jadi kita harus mengetahui apa itu rintangan batin. Nah, ketika kita sedang berlatih. Very simple way. The whole deal in any posture. What you have to do is to purify your mind from 5 mental hindrances. Ya, ini merupakan langkah yang
paling simpel, yaitu memurnikan batin kita dari 5 rintangan batin. Then it continue to the first voyages of the night. So the night is divided into 3 parts. The first voyages and the last voyage will be in practice. Only the middle part you can take rest. The Buddha instructed the newcomer to the Buddha Sasana. Dan kemudian untuk schedule malamnya, nah di sini ada Buddha membagi waktu malam menjadi 3 bagian, di mana malam jaga yang pertama dan malam jaga yang terakhir itu digunakan untuk berlatih. Nah, sedangkan malam jaga yang di tengah itu dipakai untuk beristirahat. Nah, jadi di sini Buddha mengajarkan kepada yang baru datang ke dalam Buddha Sasana, yang baru bergabung ke dalam Buddha Sasana, mengajarkan schedule seperti ini. So how many hours he can sleep? Jadi berapa jam kalau malam dibagi 3, nah kita berapa jam kita bisa tidur? 4 hours, right? Nighttime 12 hours is divided into 3 parts. So up to 10 o'clock, he need to practice. 10 to 2 o'clock, he can sleep. After that, after 2 o'clock, he wake up and then continue practice. This is Buddha's schedule, right? Ya, kalau malam 12 jam, mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, jadi jam 6 sampai jam 10 itu masih waktunya latihan. Kemudian jam 10 malam sampai jam 2 pagi itu waktunya tidur. Nah, kemudian jam 2 pagi sampai jam 6 pagi itu juga waktunya berlatih kembali. Nah, jadi di sini jadwalnya Buddha ya. For those who is in the practice of the mindfulness and clear awareness, 4 hours is enough. If not practicing, not enough, right? Because the mind is disrupted by the many akusala. That's why I'm very tired. So for the practitioner, without the disruption, so very comfortable living. So 4 hours is enough to sleep. Ya, jadi bagi seorang yang berlatih, nah di sini sebenarnya waktu 4 jam, terutama yang berlatih mengenai kesadaran penuh, sati sampajana. Nah, ini juga hanya memerlukan waktu 4 jam untuk beristirahat. Nah, tetapi bagi orang yang batinnya masih dirintangi oleh 5 rintangan batin, oleh banyak akusala, nah sehingga batinnya itu menjadi terbebani, nah sehingga mungkin waktu 4 jam ini tidak cukup. If you feel not enough sleep after 4 hours sleeping, and you have to understand, oh, my mind is not comfortable, right? Nah, jadi kalau kalian tidur 4 jam dan merasa masih tidak cukup tidur, nah di sini kalian harus menyadari, oh saya masih banyak rintangan batin. So let's review how many steps we have finished. Firstly, sila. After that, indriya samvara. Then, yes, moderating food, that is santosa, right? After that, Schedule. Yeah, the diligent practice. Ya, jadi sudah berapa tahapan yang sudah diajarkan oleh Buddha sampai paragraf yang ke-6, yaitu yang pertama sila, latihan moralitas, kemudian yang kedua indriya samvara, menjaga 6 pintu indriya, kemudian yang ketiga moderasi dalam makanan, dan yang keempat adalah latihan yang tekun atau yang giat. Then in paragraph 7, the same, the mindfulness and clear comprehension, sati sampajanya. Dan kemudian di paragraf ke-7 Buddha menjelaskan hal yang sama seperti Samanyapala Sutta, yaitu sati sampajana, penuh perhatian dan kesadaran yang jernih. So paragraph 8 mentioned it is time to search the suitable place to meditate, deep practice, right?
Dan kemudian di paragraf ke-8 dijelaskan untuk mencari tempat yang sesuai untuk berlatih secara mendalam. So in the deep practice also the same. He intentionally, specifically find out the abhijja, etc., mental hindrances in the mental process and remove, abandon these mental hindrances specifically. Nah, di sini juga sama dikatakan ketika orang mencari tempat yang sesuai untuk latihan mendalam. Nah, di sini berusaha untuk memurnikan batinnya dari abhijja dan domanassa, kemelekatan dan kebencian. Okay, so 9 mentioned how to remove. After that, the paragraph 10, having abandoned. So when he can abandon the 5 mental hindrances, and he attained the first jhana, then second jhana, third jhana, and fourth jhana continuously achieve the concentration process. Ya, jadi di paragraf 10 dijelaskan setelah seseorang itu menemukan tempat yang sesuai untuk latihan yang mendalam, kemudian ketika mereka berada di tempat tersebut berusaha untuk menyingkirkan rintangan-rintangan batin sehingga batinnya termurnikan. Nah, di mana setelah batinnya murni akan mencapai konsentrasi. So he continue in the paragraph 11. So Buddha explained the Brahmin. So I give this gradual practice, instruction for gradual practice to those who are practicing as a trainees to accomplish, to become arhat. For them also I give this instruction. So what about arhat? To the arhat also, Buddha give the same instruction. Ya, kemudian di paragraf 11, nah di sini juga Buddha menjelaskan kepada si Brahmana ini yang bertanya kepada Buddha bahwa ketika ini merupakan apa yang saya ajarkan kepada orang yang masih berlatih, ya maksudnya kepada Sotapanna, Sakadagami, Anagami begitu ya. Nah, begitupun dia bertanya lagi bagaimana ketika Buddha mengajarkan kepada arahat. Nah, Buddha pun menjawabnya bahwa mengajarkan hal yang sama juga kepada arahat begitu. So how do you think this gradual process is complicated or clear? Bagaimana menurut kalian, apakah ini penjelasan latihan yang bertahap ini rumit atau sederhana? You understand? Kalian mengerti? Yeah, not that complicated, but you know that you just need to make determination. I will be in, not out, right? Ya, jadi ini merupakan latihan bertahap yang sederhana, dan kita juga harus bisa mendeterminasi bahwa saya harus masuk untuk memulai latihan yang bertahap. So this consists of the sila and samadhi to accomplish. After that, need to continue to the panya. So the panya part you can find in the Samannaphala Sutta. Starting from the Vipassana Jnana, there are 8 divisions, development of the panya training. Ya, di sini dijelaskan mengenai latihan moralitas dan juga sampai latihan konsentrasi. Nah, sedangkan untuk latihan kebijaksanaan atau vipassana, nah kalian bisa menemukannya di Samannaphala Sutta, di mana dijelaskan terdapat 8 tahapan vipassana. Dimulai dari tahapan vipassana. Okay, so let's see the paragraph 12. This is an interesting question come from the Brahmin. So the Brahmin asks, if the Master Gautama give this instruction to your disciple, so do they all attain Nibbana? This is the question.
Nah, jadi kemudian mari kita lanjutkan ke paragraf 12. Ini juga merupakan satu bagian yang menarik, di mana si Brahmana ini bertanya kepada Buddha. Nah, setelah Buddha menasehati dan menginstruksikan kepada murid-muridnya untuk mencapai nibbana, nah apakah semua orang yang diberikan instruksi oleh Buddha itu dapat mencapai nibbana atau tidak? So he appreciated the Buddha's skillful instruction. This is very systematic and very clear instruction. So by this, everyone can, that's why he's thinking in this way. So he asked this question, whether all disciples attain Nibbana or not. Ya, sebenarnya Brahmana ini sangat mengapresiasi atau sangat memuji caranya Buddha menjelaskan latihan dengan sangat jelas. Nah, dia pikir bahwa semua murid Buddha itu mudah ketika mendengarkan instruksi seperti ini dari Buddha. Nah, makanya dia bertanya pertanyaan seperti itu. So what is the Buddha's answer? Nah, apa jawabannya Buddha? Before the paragraph 13, Buddha say, some disciples attain Nibbana. Some disciples does not attain Nibbana, do not attain Nibbana, ya. Nah, jadi sebelum di paragraf 13, nah di atasnya itu dijelaskan jawaban dari Buddha adalah beberapa siswanya itu bisa mencapai nibbana, tetapi beberapa lagi tidak mencapai nibbana. So he's surprised. He asked another question. Since nibbana also, something to be achieved, really is it in the ultimate nature? It's not just fake expectation, right? Not fake expectation. That's why real goal to achieve. And also you give the way to nibbana gradually, systematically, and also you are a very skillful teacher. Under your instruction, it should not be missing, right? That's why his question comes. So what is the reason why they cannot attain for some? Ya, jadi mendengar jawaban dari Buddha, Brahmana Ganaka Moggallana ini terheran-heran karena nibbana yang dijelaskan oleh Buddha itu juga merupakan realita yang ada, di mana bukan sesuatu hal yang palsu atau sesuatu hal yang tidak mungkin didapatkan. Nah, jadi karena nibbana itu ada, dan juga ketika mendengarkan penjelasan yang sangat sederhana dan juga sangat jelas sekali dari Buddha, dan juga karena sekarang ada guru yang sangat skillful, guru yang sangat ahli dalam mengajarkan murid-muridnya. Nah, tetapi ada yang tidak mencapai, ada yang mencapai. Nah, jadi dia terheran-heran, kemudian dia bertanya alasannya, kenapa hal itu begitu. Nah, ini kenapa dia bertanya, kenapa bisa ada yang mencapai, ada yang tidak mencapai. So can you give the answer why? Apakah kalian bisa menjawabnya? From your own experience. Dari pengalaman atau dari pengetahuan kalian. Kalau ditanya kenapa ada yang sebagian bisa mencapai, sebagian tidak mencapai, menurut kalian kenapa? On parami? Yeah, everyone say parami only, right? If you have already attained nibbana, and you should say, oh, because of that I attained. And if you are not, if you didn't attain nibbana, and because of that I didn't attain, maybe the only reference is to paramita. Ya, kalau kita hanya mereferensi atau mengacu kepada paramita. Nah, jadi karena parami saya belum cukup, saya tidak bisa mencapai. Kalau parami saya cukup, saya pun pastinya juga nanti akan mencapai begitu. Nah, itu kalau kita hanya berpikir mengenai parami. For paramita, can we share from the bodhisattva?
Apakah parami itu kita bisa saling berbagi dengan bodhisatta? No. Can we download from internet? Nggak bisa. Kemudian apakah parami itu bisa di-download dari internet? Impossible. Nobody can help you to have the accomplishment of paramita. You yourself need to practice to fulfill the paramita, right? Ya, jadi parami ini hanya bisa kita kumpulkan, hanya bisa kita raih dari usaha kita. Nah, tidak bisa parami itu bergantung kepada orang lain. Okay, so let's see the Buddha's answer. Before Buddha give the answer, Buddha give the question to the Brahmin about the way to Rajagaha. Are you familiar with the way to Rajagaha? He say yeah, of course, he's expert. I can be very expert like a guide for the Rajagaha. Ya, kemudian sebelum Buddha menjawab pertanyaan lanjutan dari si Brahmana tersebut, nah kemudian Buddha mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, apakah Brahmana, apakah Anda hafal dengan jalan menuju Rajagaha? Nah kemudian si Brahmana ini menjawab, ya tentu saja saya sangat hafal jalan menuju Rajagaha. So the Rajagaha is eastern side, east side from that place, the Savatthi. So Buddha asked, suppose a man come to you and ask about the way to Rajagaha, how to go, and you give detailed explanation regarding the way to Rajagaha, and go to there, and then after that go and turn somewhere and go to east, you will reach there. And then if you give the detailed explanation, also if someone take the wrong way and turn to the west, can he arrive or not? Nah jadi Rajagaha itu merupakan sisi timurnya dari kota Savatthi di mana percakapan ini terjadi. Nah jadi kalau misalkan si Brahmana ini menjelaskan, oh jalan dari Rajagaha dari tempat ini adalah pergi ke arah timur, terus kemudian nanti akan bertemu posisi tertentu, nah terus nanti kita harus putar balik ataupun yang terakhir adalah kita ngambil ke arah timur kembali. Nah tetapi kalau setelah diinstruksikan secara detail seperti itu, orang yang dijelaskannya itu bukan mengambil ke arah timur tetapi ke arah barat, apakah orang tersebut akan sampai ke kota Rajagaha? Cannot right? And also if someone just asking, not going, also possible to right? Ya, itu pasti tentunya tidak akan sampai. Nah, tapi kalau misalkan setelah dijelaskan, nah orangnya itu diam saja di sana, enggak jalan ke kota Rajagaha, apa sampai atau enggak? Yeah, and only those follow to your instruction will arrive Rajagaha like this. So the Buddha enlightened him. Some arise, some does not arise. What is the reason? Buddha asked by the question, Buddha make clear to the Brahmin. Ya, ini juga jawaban dari Buddha bahwa untuk menjelaskan kenapa ada yang bisa mencapai nibbana, sebagian mencapai nibbana dan sebagian tidak mencapai nibbana. Nah, kalau ketika dijelaskan instruksinya secara mendetail dan orang tersebut mengikutinya, nah mereka dapat mencapai tujuannya. Nah, sedangkan kalau walaupun dijelaskan secara rinci mengenai latihan yang bertahap ini, tetapi orang tersebut tidak melaksanakan apa yang berada di dalam penjelasan tersebut, nah sehingga orang tersebut juga tidak bisa mencapai tujuannya. Dan ini Buddha menjelaskannya dengan perumpamaan ke kota Rajagaha dengan sangat jelas kepada si Brahmana tersebut. So when Buddha asked him, why become two groups, some arise and some does not arise, the Brahmin's response is very interesting. What he say is, what can I do about them? You know, they are a rebel. I'm the only one who just give the
instruction, the going and reaching is depends on their work, their practice. So in the same way, Buddha say, I'm also only the instructor. So if you practice, you will reach to Nibbana. If you don't practice, you will not reach to Nibbana. Ya, jadi ketika si Brahmana ini menjelaskan jalan ke Rajagaha dan ada orang yang bisa sampai dan tidak, dan kemudian ketika Buddha juga bertanya, nah kenapa ada orang yang sebagian bisa sampai, sebagian tidak. Nah, kemudian kenapa enggak semua orang bisa sampai begitu, dan si Brahmana ini juga menjawab kepada Buddha bahwa ya, saya tidak bisa apa-apa karena saya hanya seorang yang menunjukkan jalan. Dan begitu pun juga jawaban Buddha bahwa Buddha menjawab, ya saya juga sama. Saya juga hanya seorang instruktur atau yang menunjukkan jalan, bukan yang membuat mereka mengambil jalan. So after that, the paragraph 15, very important information come here. Very important information. You should read carefully the paragraph 15 and the 15, because there are two types of person come. First person is Buddha cannot help. For that person, Buddha cannot help because that is faithless, no saddha at all. So you may think that Buddha has the limited power, limited knowledge. He can help everyone like this, but actually Buddha also cannot help that person. Ya, jadi ini di paragraf ke-15, ini juga merupakan informasi yang penting. Kalian juga diharapkan untuk bisa baca secara perlahan-lahan, penuh perhatian. Di sini dijelaskan ada dua jenis orang. Nah, jadi orang yang pertama ini adalah orang yang tanpa keyakinan atau yang yang tidak punya kesempatan. Nah, jadi karena orang yang tipe seperti ini dikatakan bahwa Buddha orang yang yang sempurna, yang bisa menolong semua makhluk begitu. Nah, tapi untuk jenis-jenis orang ini, nah Buddha sendiri pun juga nggak bisa menolong jenis orang yang pertama ini. Yeah, this conclusion comes from the Brahmin Ganaka Moggallana, but it is already agreed by the Buddha. The one who does not even have the saddha and not making any proper effort to practice, Buddha cannot send him to Nibbana. Ya, ini merupakan jawaban dari Brahmana Ganaka Moggallana, tetapi sudah di-approve atau sudah disetujui oleh Buddha kata-kata yang diberikannya. Jadi orang yang tidak memiliki saddha dan bahkan tidak memulai untuk latihan, nah ini orang-orang seperti ini tidak bisa ditolong begitu. And at the end of the first paragraph of 15, you see the Brahmin make conclusion. Right? So the Master Gotama is not living with that kind of person. So you should learn that what kind of person is that, starting from the faithless, so no saddha, and many things he mentioned. So Master Gotama is not living with that kind of person. If you want the Buddha to live with you mean being a teacher. So you have to avoid these qualities, negative qualities, right? Ya, bahkan di sini dikatakan di kalimat terakhir adalah Guru Gotama tidak berdiam bersama dengan orang-orang ini. Nah, jadi kalian juga harus paham kualitas-kualitas apa orang-orang yang bahkan Sang Buddha pun juga tidak hidup bersama dengan orang-orang tersebut. Nah, seperti di sini hampa dari kebijaksanaan, pembual dan sebagainya.
Nah, jadi kalian juga harus paham kualitas-kualitas ini. Kalau kalian ingin Buddha berada di tengah-tengah kalian, ataupun maksudnya ketika kalian menganggap Buddha sebagai guru kalian untuk mengajar kalian. Nah, kalian harus bisa menghindari kualitas ini. So in the next paragraph is mentioned the qualities those who live with the Buddha. So the sattva, viriya, they're not lazy, right? They were the mindfulness, etc. The qualities are mentioned there, and you should learn and you should fulfill all these qualities to make the Buddha stay with you. Ya, kemudian di paragraf yang berikutnya itu dijelaskan mengenai kualitas-kualitas yang membuat Sang Buddha itu tinggal bersama dengan mereka. Nah, kalau kalian ingin Sang Buddha selalu berada di tengah-tengah kalian, membimbing kalian, nah di sini kalian juga harus memiliki kualitas-kualitas seperti sada, keyakinan, wiriya, tidak malas, dan juga sati, penuh perhatian. So finally, the Brahmin Kanakamoggallana, he really appreciate the Buddha's explanation, and also the way how Buddha answered to his question, and he appreciate and he came to the follower of the Buddha and take refuge to the Buddha. Ya, dengan apa yang dijawab oleh Buddha, nah kemudian si Brahmana ini juga sangat mengapresiasi atau sangat memuji cara Buddha menjelaskan kepada dia. Nah, sehingga dari percakapan tersebut yang membuat Ganakamoggallana, Brahmana Ganakamoggallana ini mengambil perlindungan kepada tiga permata. So in this Ganakamoggallana Sutta, Buddha mentioned the graduate practice, graduate training to accomplish the Buddhist way of practice. And in connection with the Samanyaphala Sutta, we can make sure that only 3-4 training is the essence of the Buddha teaching. So not very complicated, just learn the simple way of practice and trying to fulfill all requirements, and then you will attain the Nibbana. Sadu, sadu, sadu. Ya, di sini di dalam sutta sini dijelaskan mengenai esensi dari latihan yang bertahap, pencapaian yang bertahap. Nah, apa saja yang harus diselesaikan. Begitupun juga di Samanyaphala Sutta. Nah, di sana dijelaskan bahwa esensi dari ajaran Buddha yang harus kita latih, yang harus kita capai, yang harus kita selesaikan, itu hanya adalah latihan sila moralitas, latihan konsentrasi, dan juga latihan kebijaksanaan. Nah, semoga dengan kalian berlatih 3 latihan ini, kalian bisa mencapai Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Sayadaw, kita lanjut ke question answer. Oke. Sahabat Dhamma, silakan kalau ada yang mau bertanya. Wandami, Sayadaw Wandami Bante. According to this paragraph 15, paragraf yang nomor 15 ya. Tetapi ada anggota-anggota keluarga yang telah meninggalkan keduniawian dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah tangga karena keyakinan yang tidak palsu dan seterusnya. Jadi, namun dari beberapa cerita yang saya pernah dengar, sepertinya ada juga yang perumah tangga juga bisa ada pencapaian ya. Nah, kalau di sini kan yang meninggalkan kehidupan rumah tangga. Jadi kami di sini semuanya berumah tangga. Bagaimana? Itu pertanyaannya, Bante. Maksudnya di sini yang rumah tangga tapi kualitasnya yang seperti itu, yang apa?
yang palsu, yang menipu. Kalau yang berumah tangga yang punya kualitas seperti itu gimana, Bante? So in the paragraph 15, this only explain about the one who renounce the world, become the homeless one. But how about the one who still in the lay life, and also he heard even in the story there's many one who attain Mama. Okay. Yes. Real life also the same. Is you just remove the come to the homeless life like this. So not come to the homeless life, but need to practice the development of the saddha, viriya, sati. And if you are not practicing, being just so-called Buddhist, what's your religion? I'm Buddhist. Finish, right? So Buddha cannot have that kind of person. So what are you practicing? Nothing. So only those who are trying to develop saddha, viriya, sati, samadhi, panya, that kind of person is following the Buddha's way and then reach to the nibbana. If someone ignoring the practice, starting from the sila, a Buddha cannot do anything. Ya, jadi kalau kita bisa menyingkirkan istilah tanpa meninggalkan keduniawian ini, nah jadi sama seperti halnya seorang berumah tangga, nah juga harus memiliki kualitas yang dijelaskan di paragraf selanjutnya yang baik-baik, seperti mengembangkan sada, keyakinan, kemudian wirya, tidak malas, dan juga sati, perhatian penuh dan kualitas-kualitas yang lainnya. Nah, kemudian berlatih sila sama dipanya. Nah, kalau kita ditanya apakah kamu apakah agama kamu? Oh, saya Buddhis, tapi enggak menjalankan latihan-latihan tersebut. Nah, jadi Buddhisnya itu hanya istilahnya Buddhis KTP begitu. Nah, kalau Buddha sendiri pun itu tidak bisa menolong Buddhis yang seperti itu. Nah, jadi kalau kita bisa berlatih sila, kemudian meningkatkan sada keyakinan kita, berlatih wirya, kemudian sati, sama dipanya, nah sehingga dengan seperti itu, nah kita juga bisa mendapat bimbingan dari Buddha. Yeah, everyone have an opportunity to achieve the mega phala if they practice. But here in this sutta, Buddha didn't mention about the paramita, right? Ya, setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai maga dan pala kalau mereka berlatih. Tetapi di sini tidak membahas mengenai parami. Baik, terima kasih, Sayadaw. Wandami, Sayadaw, Wandami Bante. Sayadaw, tentang indriya samwara sila, tolong jelaskan lebih lanjut tentang ketika melihat suatu bentuk dengan mata, jangan menggenggam gambaran dan ciri-cirinya. Nah, maksudnya di sini gambaran dan ciri-cirinya itu seperti apa gitu? Contoh kita lihat ibu kita, ciri-cirinya dia wanita, rambutnya seperti ini, dia pakaiannya seperti ini, fisiknya seperti ini. Apa yang harus kita lihat? Apakah kita melihatnya hanya sebagai nama rupa atau bagaimana gitu? She want to know about the indriya samara sila, like in the paragraph explain about the indriya samara sila. For example, when someone see, he should not focus about characteristic of the person. So it means we cannot see about the form or the face or something like that. Or we should see it only just like nama rupa. Yeah, if you can reach to that the classification or namarupa or whatever you see is the best. But if you cannot practice up to that state also, just to prevent the arising of the unwholesome nature in your mind is still okay, because that can support for the purification of mind from the five mental hindrances.
Ya, kalau Anda bisa sampai mencapai tahap seperti itu, melihat bentukan itu tidak dari karakteristik tetapi hanya sebagai nama dan rupa, nah itu tentu yang terbaik. Nah, tetapi kalau Anda tidak bisa mencapai tahap seperti itu, nah di sini Anda hanya perlu untuk mencegah batin Anda untuk tidak memunculkan mental-mental yang tidak bajik. Nah, sehingga untuk mencegah 5 rintangan batin ini muncul untuk mengotori batin Anda. Berarti kalau begitu lebih baik tidak dilihat. We should see because we cannot close our eye all the time, right? Yeah, we cannot avoid the object also. We just need, as I said there, the protection, mindfulness there. When you see mindfulness come together by seeing, when you hear mindfulness come together by hearing. So at that time, the mindfulness will remind you not to attachment, not to arise the attachment and anger, and also the other kinds of unwholesome nature. So sometimes the automatically reaction difficult to manage. If you just start to practice for this Indriya Samvara, not easy. But later on, it's become, to say, they're used to and easy to control your sense faculty. But the suggestion is, if you are just looking here and there all the time, it's very difficult to keep mindfulness. So you should keep your eyesight on the proper site. You should just pay attention only the proper sound to listen like this. So in this way, you can regulate your sense faculty, then you can control. Ya, kita tetap harus melihat dan juga kita tidak bisa menghindari objek pandangan mata. Nah, tetapi di sini, nah kita harus memiliki perhatian penuh. Nah, sehingga ketika kita melihat objek, nah dibarengi dengan perhatian tersebut, nah sehingga mencegah kemunculan batin yang seperti abijja dan domanassa. Jadi kalau kita melihat, kemudian kita mendengar dengan perhatian penuh, nah itu kita juga bisa mencegah rintangan-rintangan batin yang dapat muncul setelah kita melihat objek atau mendengar objek tersebut. Nah, di sini kita juga harus bisa melatihnya. Nah, mungkin awal-awal kita tidak bisa langsung memiliki perhatian penuh dari setiap tindakan kita. Nah, tetapi kalau kita latih, nah itu nanti mungkin kita juga akan terbiasa untuk menghadirkan sati ketika kalian menyadari objek-objek indriya. Kemudian kemudian kita juga harus berusaha untuk meregulasi objek-objek yang perlu kita lihat atau perlu kita respon. Kalau misalkan kita melihat ke sana kemari begitu tanpa adanya perhatian penuh atau kewaspadaan, nah sehingga akan sangat sulit untuk menjaga kondisi-kondisi agar abijja dan domanassa itu nggak muncul. Nah, tetapi kalau kalian contohnya ketika memandang, nah kalian hanya memandang yang perlu kalian pandang. Misalkan kalau kalian berjalan ya kalian lihatnya jalan yang di depan kalian. Kemudian ketika kalian mendengar, nah kalian juga dengarkan suara yang layak seperti itu. Nah, sehingga itu juga dapat membantu kalian untuk mencegah agar abijja dan domanassa itu enggak muncul. Anumodana saya ada anumodana Bante. Sadu. Okay. Wandami saya Wandami Bante. Manusia yang terlahir dengan 2 akar, apakah bisa mencapai salah satu tahap kesucian?
Karena apa yang kita capai di kehidupan ini itu sangat dipengaruhi oleh karma masa lampau. Karma masa sekarang itu lebih ke faktor pendukung saja. Jadi kalau misalkan makhluk-makhluk, khususnya manusia yang terlahir dengan 2 akar tanpa amoha, apakah ada kesucian yang bisa dicapai? Anumodami Bante. Okay, so past karma, if it can identify the Dihetuka and Drihetuka, like this, for two root person does not have the knowledge to support, the root of knowledge to support to attainment of the Nibbana in this life. But for that case, many people concerned about whether he is 2-rooted or 3-rooted like this. But actually, it is not the way to think. So just trying to practice as much as we can. If we are 3-rooted person, we can achieve in this life. If we were born as a 2-rooted person, this practice will support to be born as a 3-rooted individual in near future, and we will attain. So if we are thinking, whether I'm not so sure or that, so it going down the energy and then the saddha. So for my suggestion, we should not suspect to be 2-rooted person. Just make confidence for yourself as a 3-rooted. Try your best, and you will reach this life or near future. Near future. Yeah, if you have doubt and then going down energy very far, sometimes lost the way. Ya, jadi mengenai karma masa lampau, nah kita juga sebaiknya jangan mengkhawatirkan apakah kita itu terlahir 2 akar atau 3 akar begitu ya. Nah, kalau 2 akar karena di sana nggak ada akar kebijaksanaan, nah sehingga tidak bisa mencapai. Nah, tetapi kalau kita memiliki pemikiran, saya apakah 2 akar atau 3 akar, nah latihan kita akan berhenti di sana, dan juga energi atau usaha kita pun juga akan turun, kemudian sadar kita pun juga akan turun. Nah, tetapi yang harus kita pikirkan mau itu 2 akar atau 3 akar, nah kita harus bisa berlatih dengan baik, nah sesuai dengan latihan yang bertahap yang dijelaskan oleh Buddha. Nah, sehingga kalaupun orang tersebut 3 akar, nah dia memiliki kesempatan untuk mencapainya. Kalaupun dia itu terlahir 2 akar, nah dia pun juga dapat terlahir di masa yang akan datang sebagai orang 3 akar, dan di kehidupan tersebut dia juga bisa mencapai pencapaiannya menjadi orang suci seperti itu. Nah, jadi di sini kita tidak perlu mengkhawatirkan apakah kita 2 akar atau 3 akar, karena kalau kita renungkan atau kita bertanya-tanya apakah 2 akar atau 3 akar yang membuat nantinya usaha ataupun semangat kita dalam berlatih itu akan berhenti. Nah, ketika berhenti itu akan lebih jauh lagi pencapaiannya di masa yang akan datang. So very good topic and very good question. That's why I give one example. Have you ever heard about the Mahajanaka? Bodhisattva Mahajanaka. Nah, jadi ini merupakan pertanyaan yang baik. Nah, saya juga akan lebih menjelaskan. Apakah kalian pernah mendengar cerita mengenai Mahajanaka? No. Yeah, here when he was traveling in the sea by the ship, his ship sinks. Then at that time, other people are crying.
and expecting save someone, any cause or will come and save like this anyone. But for himself, he just learned this is going to sink, and I have to fill my stomach first, right? And there's nothing to eat. That's why he eat the food, and then he go up, and he jump out to the safe zone. Then he swim. In his mind, he does not know whether he will reach or not. What he has to do is swimming this time. If he is thinking, I can reach or not, just going down and then die. So this time, we don't need to consider about the 2-rooted or 3-rooted. Just practice. Just make your effort as much as you can, right? Ya, seperti halnya di cerita Mahajanaka itu diceritakan bahwa dulu Bodhisatta ketika terlahir sebagai Mahajanaka, nah di satu kesempatan dia berlayar dengan kapal mengarungi lautan. Nah jadi di tengah laut kapalnya itu karam, nah jadi tenggelam. Nah di mana ketika kapal itu mulai tenggelam, nah orang-orang di kapal itu mulai panik, ada yang mengharapkan bantuan dari makhluk-makhluk yang bisa menolongnya seperti itu. Nah jadi tetapi pemikiran itu tidak muncul di Mahajanaka. Nah jadi Mahajanaka ini apa yang dia pikirkan, oh sekarang kapal akan karam. Nah yang pertama itu saya harus mengisi perut saya dulu. Karena di laut itu nggak ada sesuatu yang bisa dia makan. Nah jadi dia mengisi perut dia dulu, nah kemudian setelah perutnya penuh, kemudian dia berusaha untuk naik ke tiang kapal, ke bagian yang paling tinggi, nah kemudian dia melompat. Dan kemudian setelah melompat dia akhirnya berenang untuk mencari daratan seperti itu. Nah kalau misalkan ada orang yang di tengah jalan menyerah seperti orang-orang di kapal, nah dia pun juga akan tenggelam. Nah begitu pun juga ketika dia ragu-ragu apakah saya bisa berenang atau enggak, terus kemudian ke arah mana saya harus berenang, itu pun juga dia akan diam di tempat begitu, tidak dan akhirnya pun juga akan tenggelam juga. Nah jadi di sini kita juga harus bisa mencontoh seperti cerita Mahajanaka, nah di mana apapun kita terlahir sebagai 2 akar atau 3 akar, nah kita juga harus tetap latihan begitu. So if scientists can invent any device to test a person whether they 2-rooted or 3-rooted, if release, so would you like to test or not for yourself? Kalau semisalnya ada peneliti yang bisa buat satu alat yang bisa mendeteksi kalian 2 akar atau 3 akar, kalian mau nggak ngetesnya ke sana? Okay, your choice, right? Wandami Saida, Wandami Bante. Anomadami. Wandami Sayadaw, Wandami Bante, ini ada titipan pertanyaan untuk paragraf 15. Jika jenis-jenis orang di bagian terakhir sutta tidak terelakkan, sebaiknya kita harus bagaimana? Bisa diulang pertanyaannya? Paragraf 15. Jika jenis-jenis orang di bagian terakhir sutta tidak terelakkan, sebaiknya kita harus bagaimana? How to do is here. If we see the qualities, he need to change. I am this kind of person who is not worthy of achievement. So as long as I cannot achieve this, the mega of Phala, I will be in the suffering of the samsara, considering about the awful state. So he should encourage to himself to change to the other side.
So if he does not have saddha, oh, I should keep saddha, I should develop saddha. Also saddha have, but not virya, very lazy. So he should encourage himself not to be lazy like this. So in this way, have to change to the quality to another paragraph. Ya, jadi di sini ketika kita merenungkan mungkin bahwa diri kita memiliki kualitas-kualitas yang tidak pantas untuk pencapaian. Nah, di sini kita berusaha untuk memunculkan kualitas-kualitas yang mendukung kita untuk mendapatkan pencapaian. Nah, kita juga harus merenungkan kalau kita tidak berlatih, kalau kita tidak mencapai, kita akan terus berada di alam samsara. Nah, di mana di setiap kehidupan itu juga merupakan penderitaan. Nah, jadi merenungkan bahaya-bahaya dari samsara. Nah, kita juga harus bisa mengubah diri kita untuk memiliki kualitas-kualitas yang layak untuk mendapatkan pencapaian. Misalkan dengan kalau kita nggak punya sadar, kita nggak punya keyakinan, nah kita harus berusaha untuk meningkatkan keyakinan kita. Nah, walaupun kita punya keyakinan tapi nggak punya wirya gitu, menjadi malas, tidak mau berlatih begitu. Nah, kita juga harus bisa memunculkan wirya tersebut. Nah, sehingga kita akan mampu untuk mengumpulkan kualitas-kualitas yang ada di paragraf terakhir dari paragraf 15. Anumodami Sayadaw. Wadami Sayadaw, Wadami Bante. Saya kadang-kadang merenungkan, untuk zaman sekarang ini, kalau kita mau cari orang berkualitas, ya mau melatih diri, saya rasa sangat sedikit. Ya, apalagi melatih diri segala macam ya. Itu zaman sekarang ini kan banyak itu komputer lah, game lah segala macam dan lain-lain semua ya kan, untuk kesenangan indera ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada begitu punya, ya kan. Makanan pun kalau untuk kira-kira untuk makanan pun paling-paling dia punya makanan itu 1 sampai 10 macam aja. Kalau sekarang tuh ribuan macam loh makanan. Tas ini ke habis-habis ya kan. Makanya kan kalau saya lihat ya kan, kalau sekarang ini kalau mau melatih diri kayaknya kalau mau capai kayak abinya gitu ya. Kalau saya merasa kalau Buddha ini adil sih kalau menurut zaman ya. Dia kalau zaman sekarang itu kalau mau dapat abinya yang contohnya ya seperti mata dewa ya kan, jalan di air ya kan, ataupun teringkat dewa ya kan. Menurut saya itu sih sekarang sih mustahil dapat. Kenapa? Dulu kan nggak ada handphone. Mata dewa sekarang kan sekarang ada TV. Teringkat dewa ada handphone. Mau jalan kaki jalan di air udah ada kapal pesiar. Terus apalagi ya? Bisa terbang, ada kapal terbang. Jadi kalau udah lengkap begini, saya rasa Buddha pun, kalian udah dapat fasilitas ini, ngapain kalian bisa dapat? Mungkin itu juga menjadi apa juga ya? Salah satu ya susah dapat saya bilang. Ini logika aja, ya. Apalagi yang namanya kayak kira-kira sekarang kan termasuk apalah ya, termasuk susah lah ya, kira-kiranya terlalu banyak. Nah, pelatih diri sangat minim sekali lah. Makanya ada yang bilang dia udah capai arahat, memang ada ya, mungkin dunia ini ada 2 orang aja yang arahat. Itu pun entah hidupnya di hutan-hutan ujung-ujung nggak nampak itu. Penting. Pertanyaannya kan, makanya memungkinkan nggak kalau zaman sekarang itu bisa dapat yang seperti begini. Jadi kalau nggak dapat, jadi zaman sekarang ini jangan kecewa. Itu sekarang bisa mendapat abinya begitu, atau bisa berlatih abinya atau enggak di zaman sekarang begitu.
Abinya pun saya rasa susah, karena udah lengkap semua. Jadi nggak usah dijawab. Semua lengkap. Lu mau bisa terbang, dia ada kapal terbang. Berarti sampai Mau lupa. udara di air, nggak mungkin. Udah ada kapal pesiar. Nah gitu loh penting. Saya rasa sih logika. So somehow he reflect about nowadays because of the environment change, not like in the Buddha's time. Nowadays have phone, TV. Anumodana For Bhante. example, in the Buddha's time, there's the one who can practice the abhinya, who can practice the divine eye, but nowadays have the television to watch to the other side, also the divine ears, also have the phone to connect with the others, to fly, also have the flight, to walk in the water, also have the cruise. So it means that in nowadays it is possible to attain or to practice according to step by step in like in the sutta to achieve like five abhinya because he reflect maybe it's very difficult because he have many things nowadays or many factors. Yeah, we can put our finger to the environment or to the others for our weakness. But not only this time, they are almost the same. Maybe you're thinking there are now more attractive objects come into the world. Actually, whatever object, if you cannot control your mind, it becomes attractive. You know, even the fruit, not really good, but if you like, it's become attractive. It's something, it's normal, but if you cannot tolerate, become annoying. So, in nowadays also, many come into the present moment, to present the phone, computer, internet, etc. But if you does not have any attachment to use, no problem at this. If you are not using any money for that, they will not give you. No, they are publishing their advertisement in public, but if you are not going there, you don't see like this. So still possible. Just need to cut off our attachment to them. And we still have opportunity. But Buddha didn't say any attractive is the important factors. The important factor come inside. So, you know, according to the chronicle of the Buddha, the Bodhisattva overcome even the seductions of the Deva, female Deva, not only the human attractiveness. The female Deva came down and then seduced to the Bodhisattva like this. So it means if someone have the qualification inside, he can overcome everything outside. So inside quality is the most important factor. So if you can develop the inside quality, and you can overcome every difficulties of the practice. Even this day, no problem. And the future also the same, actually. Ya, jadi mungkin kita mudah untuk menunjuk kesalahan, misalkan lingkungan kita ataupun juga kemajuan zaman gitu. Nah, tapi di sini sebenarnya yang lebih penting adalah meningkatkan kualitas batin kita sendiri. Nah, kalau kita bisa walaupun mungkin ada komputer, ada handphone ataupun ada internet begitu.
Nah, tetapi kalau kita bisa hanya menggunakan sesuai dengan hal yang layak, nah itu juga tidak akan mengganggu latihan kita begitu. Nah, jadi maksudnya di sini bukan dari faktor-faktor eksternal, nah tetapi harus dari kita mengembangkan batin kita sendiri. Nah, tadi Bante lupa banyak, tapi yang jelas contohnya itu seperti Sang Buddha. Nah, ketika Buddha sedang melatih diri, masih bodhisatta, nah waktu itu datang dewi dari surga untuk menggoda bodhisatta. Nah, jadi godaan ini bukan dari duniawi begitu, bahkan lebih tinggi lagi begitu, dari surgawi begitu. Nah, jadi godaannya itu sebenarnya sangat luar biasa, tapi di sini Sang Buddha masih bodhisatta kita masih tetap bisa mengendalikan batinnya. Nah, jadi menurut pertanyaan Anda ketika apakah ada zaman sekarang itu bisa untuk mencapai pencapaian-pencapaian seperti yang dijelaskan di sutta. Nah, sebenarnya kalau kita bisa menjaga diri kita dan kita juga bisa berlatih sesuai apa yang Buddha ajarkan, nah itu pun kita juga bisa mencapai pencapaian yang seperti di dalam sutta tersebut. Baik, apakah masih ada yang mau bertanya? Ustaz, Wandami Sayadaw, Wandami Bante. Bante Sayadaw mau tanya, kebajikan mahakusala apa yang telah dilakukan Wisaka sehingga beliau bisa mengarahkan mertuanya yang dari penganut pandangan salah menjadi berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terima kasih Sayadaw Bante. At that time, she made before that. The accumulation of merit that she collect that he can change the father's become. Yeah, actually that related to the present action, present behavior. So she was attained in young age the understanding about the Buddha Dhamma, and after getting married, his husband and the family are follower of the other religion. And before he get married also, he just already clearly stated, only when he can follow his religion, following to the Buddha, he will get married. And after that, she is very skillful to communicate with the other people. That's why she know how her father-in-law respond to someone like this. And in the story, it already mentioned that the case come, the argument come, because she say when the bhikkhu come, the father-in-law that did not want to offer. Then what she say is, my father-in-law is eating the old food. It means that not present the fresh food. It means that he discussed for comparing this old food means something else, like this disgusting, and then make the argument. And he was sent to her, to her parents like this. And the problem come at that time, and she arranged properly. Then she introduced him to see the Buddha. It means that I will do something to your teacher like this. Then he has confidence for his teacher or the Buddha. Then after
hearing the Buddha's teaching, he converted to the Buddha's follower. So this also related to many conditions, not only hard skill, and the other side also needs. And so the main thing we can say is to be skillful in the communication process. Ya, sebenarnya ini bukan terkait kebajikan yang dilakukan di masa lampau, tetapi lebih kepada usaha yang dilakukan Wisaka pada saat itu. Nah, jadi di sini juga karena Wisaka ini juga sudah menjadi pengikut Buddha, menembus ajaran Buddha di waktu kecil. Nah, jadi berdasarkan pencapaian yang dia capai, nah dia juga sangat mengerti mengenai ajaran Buddha. Nah, sehingga ada juga keahlian yang lain dalam Wisaka ini adalah mampu untuk ahli dalam percakapan, dan jadi bisa berdebat dengan orang lain. Nah, sehingga pada saat itu ketika kasusnya muncul bahwa karena dia waktu itu di Pinang ya, jadi diminta untuk menikah, tetapi dari awal itu sudah ditegaskan selama Wisaka masih dapat menjaga agamanya, menjaga kepercayaannya kepada Buddha Dhamma Sangha, dia bersedia untuk menikah. Dan ketika keluarga suami dan mertuanya itu juga karena memiliki pandangan salah, nah akhirnya karena persetujuan tersebut dan mereka menyetujuinya, nah Wisaka bersedia untuk menikah. Nah, kemudian satu kasus muncul di mana si Wisaka ini juga melihat bahwa mertuanya ini hanya makan makanan basi begitu. Maksudnya waktu itu ketika ada para biku datang ke rumahnya dan diusir oleh mertuanya begitu. Nah, jadi si Wisaka itu sendiri juga berkata bahwa mertuanya ini hanya memakan makanan basi. Nah, maksudnya hanya mengandalkan dari kebajikan di masa lampau, tetapi di masa sekarang itu tidak pernah menghasilkan kebajikan baru. Nah, jadi itu di satu sisi. Nah, terus kemudian karena Wisaka itu sendiri juga sangat percaya diri akan gurunya, yaitu Sang Buddha. Nah, sehingga ketika ada kesempatan untuk dibuktikan di depan mertuanya, nah kemudian ketika mengundang Sang Buddha dan Sang Buddha juga dapat mengubah batin si mertuanya sehingga memiliki keyakinan kepada Buddha. Nah, pada saat itu karena beberapa faktor tersebut, nah sehingga Wisaka itu bisa mengubah mertuanya yang tadinya tidak punya keyakinan menjadi punya keyakinan. Nah, jadi bukan hanya satu faktor. Jadi bukan hanya karena usahanya, tetapi juga ada faktor-faktor yang lainnya. Bante, apakah kita lanjut lagi atau gimana? Ngantuk nggak? Apakah masih ada yang mau bertanya, sahabat Dhamma? Silakan. Namaste Bante. Bante, tadi saya ngantuk. Makanya saya bingung. Abhijja, tadi Bante nyebut Abhijja sama Domanassa itu merujuk, itu artinya maksudnya apa ya? Abhijja dalam hal ini niat jahat, niat buruk, atau kemelekatan atau apa? Terus yang kedua, tentang kualitas, tadi juga ada disebut kualitas batin yang luhur. Itu yang dimaksud, kita perlu mengembangkan kualitas batin yang baik. Itu apa aja kualitasnya gitu loh Bante. Makasih. So this explain about the Abhijja. What exactly is the Abhijja in Domanassa? Also when he explain about to achieve the good quality, the higher quality, that's what kind of quality. Okay. So for the Abhijja and Domanassa, Abhijja is one of the karma mental action. So if you study the 10 unwholesome causes of action,
Abhijja is one of them. Abhijja, the nature of avijja is actually the substance is lobha, but not all lobha are considered as avijja. So lobha we usually translate greed, and it attached to the object. So in the level of avijja, it's attached others' property, not own property. So we attach to our own property, we attach to others' property, we attach not belong to anyone also have the attachment like this. But avijja is called only when we attach to the others' property and develop, wishing this property to become our own. It's intense lobha, we can say intense lobha. Ya, jadi untuk menjelaskan mengenai abhijja, nah di sini abhijja merupakan salah satu kama yang dihasilkan oleh batin di dalam 10 jenis perbuatan kama. Nah, jadi dari 10 jenis, nah salah satunya adalah abhijja ini. Nah, abhijja ini akarnya adalah lobha atau keserakahan. Nah, makanya terkadang dijelaskan diartikan atau diterjemahkan sebagai keserakahan atau kemelekatan. Tetapi di sini tidak semua lobha itu dijelaskan sebagai abhijja. Nah, jadi abhijja ini lebih tepatnya adalah ketika kita attach atau melekat kepada barang milik orang lain sehingga mengembangkan perasaan ingin memiliki barang orang lain menjadi milik kita. Nah, itu yang disebut abhijja di sini. Yeah, for domanassa, the level of domanassa is that person cannot keep his mind in the normal position. So the mind is shaken by the object, distraught by the object, cannot tolerate. That's the level of domanassa. So by that domanassa, one can lead to the other kinds of unwholesome, akusala. Ya, kemudian domanassa. Nah, di sini di mana batinnya itu tidak stabil, di mana batinnya itu selalu tenggelam kepada objek dan tidak bisa mentoleransi keadaan. Nah, sehingga di sini karena tidak bisa mentoleransi keadaan, nah ini akan memunculkan batin yang tidak bajik. So avijja and domanassa are considered as the leader of the unwholesome. So if we like something, they're leaded by the avijja, and if we does not like something, the object and is leaded by the domanassa, and the others unwholesome nature come to follow. Dan abhijja dan domanassa ini juga dianggapnya sebagai pemimpin dari yang tidak bajik. Nah, jadi kalau kita tidak suka sesuatu, nah itu muncul abhijja. Ketika kita tidak suka sesuatu, itu muncul domanassa. Nah, di mana ketika pertama kali kemunculan suka atau tidak suka dan diikuti oleh mental yang tidak bajik lainnya. For the qualities, mental quality, we can briefly noted that the 5 qualities, saddha, viriya, sati, samadhi, panya, these are called the bala, so and also indriya, because they can overcome the opposite mental qualities. So saddha, viriya, sati, samadhi, panya are the quality to fulfill or to have. Ya, jadi di sini terutama di sutta ini dijelaskan kualitas-kualitas yang yang harus dipenuhi itu adalah mengarah atau mengacu kepada saddha, keyakinan, wiriya, usaha, sati, perhatian penuh, samadhi, konsentrasi, dan juga panya, kebijaksanaan. Nah, jadi kelima kualitas ini disebutnya juga terkadang sebagai indriya, terkadang disebutnya bala atau kekuatan. Nah, di mana 5 faktor ini yang cukup kuat untuk
menghilangkan kekotoran begitu, atau sesuatu yang atau menjadikan batin kita murni. Nah, ini yang disebut kualitas-kualitas yang tadi. Ya, jadi tadi 5 kualitas itu disebut panca indriya, juga disebut panca bala. Baiklah, Anumodami Sayadaw, Anumodami Bante.